Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله مرحبا بحبيبي أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على حي على Alhamdulillah al-munfaridi bil 'azamati wal jalal al-mutawahhidi bi istiqaqi nu'util kamal al-munazzahi 'ani syuraka'i wan nuzra'i wal amsal al-muqaddasi an simatil hudusi min
minat taghyir wal intiqal wal ittisal wal intisal alimil ghaibi wasyahadatil kabiril muta'al. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-hadi minad dhalal wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa sawfat minhumul ahwal wa ala jami'i man ittaba'ahum fi ma lahum min mahamilis sifati wa mahasinil khulaq. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa taqullaha mastata'tum wa'lamu annallaha yuhibbul muttaqin wasma'u ma qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa ahsanul qailin ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Ansor yang dimuliakan Allah. Ibadah kita kepada Allah itu akan terbagi kepada 3 kategori. Pertama, ibadah tersebut masuk kategori mardud. Yang kedua, masuk kategori makbul. Yang ketiga, masuk kategori mabrur. Yang pertama yang mardud itu adalah ibadah yang ditolak, tidak diterima oleh Allah. Ini merugikan karena kita sudah capek-capek beribadah sebaik mungkin, tetapi ternyata mardud. Apakah jamaah di sini ingin ibadahnya mardud enggak? Pasti enggak ya jawaban. Enggak perlu dijawab. Pasti enggak mau ibadah kita mardud. Minimal ibadah kita itu harus makbul, diterima oleh Allah. Paling tinggi adalah mabrur. Karena kalau mabrur sudah diterima dan juga dapat pahala. Jadi target kita pertama makbul dulu, diterima. Hadirin harus diingat, ibadah kepada Allah itu harus memenuhi 2 kriteria. Pertama, sesuai dengan maqidonil mukallaf. Yang kedua, sesuai dengan maqin nafsil amri. Sekali lagi, ibadah kita harus bersesuaian antara maqidonil mukallaf dengan maqin nafsil amri. Maqidonil mukallaf itu prasangka kita yang melaksanakan ibadah. Sedangkan maqin nafsil amri kenyataannya. Contoh misalnya, pertama kali saya datang ke sini, ibadah itu lurus. Saya percaya aja. Itu namanya maqidonil mukallaf, prasangka kita, prasangka manusia. Oh, ke sana kita. Dan setelah lebih kalau tidak salah saya ikut aktif di sini. Nah tadi saya teringat karena oleh pergerakan tanah ya, misalnya ada gempa, walaupun gempanya di daerah sini, biasa saja di daerah lain, karena gempa itu posisi tanah berubah. Sehingga pas tadi saya pardon, ternyata ini yang sebenarnya. Bisa lihat ke depan ya, tempat salat imam. Ini karpet.
Berarti kita kemarin itu sebelum ini salah, tidak menghadap kiblat. Emang menghadap kiblat itu wajib. Awal wajhaka syatrul masjidil haram. Nabi waktu itu sedang menghadap Baitul Maqdis sholatnya. Ketika ada perintah awal wajhaka syatrul masjidil haram, langsung Nabi merubah posisi sholat yang menghadap ke arah kiblat, ke arah Baitullah. Kalau para hadirin ke Mekah, sholat di sana di dalam masjid itu enak, bisa langsung menghadap kiblatnya. Tapi kalau ada yang jauh, nah arahnya saja yang harus ke sana. Bisa dipahami ya? Karena ini kita akan berubah sedikit. Jadi saya sudah bicara dengan pengurus masjid. Ini setelah saya follow, ternyata kiblatnya ini yang benar. Besar-besar bisa ya, para hadirin yang punya aplikasi Kompas di HP di Palu. Jangan-jangan saya salah gitu. Jadi menghadap kiblat itu salah satu syarat sholat. Ada berapa syarat sholat? 17. Dalam kitab lain ada yang menyatakan 19. Itu harus kita penuhi. Sekarang kita fokus ke arah kiblat dulu lah. Misalnya kita sedang ada di lembur batur. Waktu sholat sudah tiba, kita sudah punya wudhu. Karena tidak tahu arah kiblat, kita mengira mungkin ke sana arah kiblatnya, lalu kita sholat. Selesai sholat, ada yang tahu, ngasih tahu, maafkan, anak salah, kiblatnya bukan ke sana. Berarti tadi kita sholat itu hanya maafin mukalaf aja, prasangka aja. Kenyataannya maafin nafsu amri tidak benar, maka kita wajib mengulang. Kalau kita berdosa, emang berat sih ya tarik kita ke sana. Artinya karena memang sebelum ibadah itu kita harus berilmu dulu, ulah ikut-ikutan. Jadi kalau belum tahu ilmunya, jangan diamalkan, nggak akan diterima itu. Harus dipelajari dulu. Sehingga kalau belum ilmu dalam Islam adalah fardu ain. Sekali lagi. Mungkin nanti kita sholat akan sedikit berubah, ya. Jadi bapak-bapak boleh lurus di situ sesuai karpet, tetapi posisi badan mengikuti saya, ya. Bagaimana di depan? Nah itu harus sholat. Bapak dengan pengurus masjid atau dengan yang pemilik masjid ini gimana baiknya? Karena ternyata setelah dipantau, begini posisi yang benar sholat di sini. Kenapa kok berubah? Bukan tempat sholatnya berubah ya, tapi posisi mana? Mungkin para juga pernah melihat di tempat-tempat lain ya, masjid itu arah kiblatnya ke sana, tetapi kok karpetnya miring. Nah, itu sama. Artinya tiap 10 tahun sekali atau 5 tahun sekali harus selalu ada pemadaman arah kiblat bagaimana? Kan ada alat, kan itu memanfaatkan. Kan kita jauh dari arah tepatnya kemana nggak tahu. Gunakan alat, diperbolehkan dalam agama. Semoga dipahami ya, bapak-bapak. Tolong ya. Ini nanti kita sholat akan berbeda dengan biasanya gitu. Jadi nanti bapak-bapak harus sholat mengikuti saya. Posisi miring badannya begitu. Karena kita tidak mau frontal, tapi juga sudah sabar saya bagaimana kalau karpetnya miring kalau jangan dulu, nanti orang kaget, orang nggak tahu. Tidak boleh frontal, konsultasi itu dulu, dan saya jelaskan di khutbah ini. Tadinya saya mau membahas tentang kodok ya, masih belum beres kodok itu. Tapi karena ini mendesak, saya mohon para hadirin memahami begitu ya. Karena wajib menghadap kiblat ketika sholat. Dan kalau jauh dari Mekah kita pakai alat untuk memantau arah kiblat itu. Jadi jangan percaya ke saya, besok-besok harus dipadam lagi, silakan yang punya alat. Buktikan kalau sama bisa benar, kita sepakati ya. Sekali lagi, agar ibadah kita itu makbul diterima, pertama harus sesuai mati dhamil mukalaf dengan mati nafsil amri. Mati dhamil mukalaf itu adalah prasangka kita, sedangkan mati nafsil amri buktinya. Ya, contoh yang tadi lah, seseorang menghadap kiblat ke arah lain karena dia kira ke sana, itu mah dhamil mukalaf.
prasangka manusia ke sana arahnya. Karena dia tidak tahu dan tidak bertanya, tadi jika nama sholat dia nggak ke sana. Ketika ada sholat, ada yang tahu, kita salah. Kita kasih tahu, maafkan, salah. Maka kita wajib mengulang sholat tersebut. Bagaimana? Kemarin kita tidak tahu. Ternyata tidak menghadap kiblat. Mudah-mudahan Allah mengampuni ya. Tapi sekarang setelah ada penjelasan, semoga tidak berubah. Tapi tetap saya menyarankan bahwa masyarakat juga ikut memantau ya. Kapan saja silakan. Harus ada kesepakatan dalam ibadah juga ya. Dan yang punya masjid dengan para jamaah sekalian. Bagaimana bisa dipahami ya? Jadi ibadah agar diterima itu harus sesuai antara ma bidhanil mukallaf dengan ma binafsil amri. Prasangka manusia dengan bukti itu harus bersesuaian. Jika prasangka benar tapi bukti salah, berarti itu akan ditolak ibadah tersebut. Atau mungkin buktinya benar di sana tapi prasangka kita bukan asal tadi itu juga tidak sah. Harus ada kesesuaian antara prasangka dengan fakta, itu maksudnya. Dan fakta itu adanya di ilmu. Artinya kita harus belajar tauhid juga bagaimana nih. Kita itu mengimani kepada Allah agar benar, ada ilmunya harus dipelajari. Tidak cukup hanya percaya aja cukuplah. Salah gitu. Karena ada aturannya agama itu kan Islam itu aturan. Akidah ada aturannya, fikih ada aturannya. Itu harus sesuai. Kalau tidak sesuai masih marbut. Sayangnya kita ibadah tapi ternyata marbut. Sekali lagi semoga tidak menjadi kaget ya. Untuk sholat kita hari ini mungkin badannya mirip aja, tetapi biarkan begitu. Karena sudah saya ukur tadi yang paling pojok pun di sana tetap masih terbawa sebagai makmum ya. Barakallahu wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil fatahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tudkhiluna darul khulud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman wa barakatan nafuzu bihinna yaumal mi'ad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sapnya diluruskan dan diratakan. Istawu suku papumpain atas batas suku medikal mati sholat. Allahu Akbar.
Allah. Inna salati wa lillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam. Lihat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.